Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini agak delay sedikit. Eh, Jadi selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya orang pertanian yang akan membahas mengenai beberapa hal tentang pertanian secara umum, Mas. Termasuk dunia flora fauna. Itu kan karena kaitannya dengan pertanian kan dekat itu loh. Karena ya Pak, sebagai komponen ekosistem juga kadang sebagai hama. Nah, ini yang sering kita bahas. Tetapi secara umum Pak. kita belajar biologi itu kan ada hal-hal yang menarik yang harus kita pelajari kan, Mas. Sama sebagai ahli serangga sebetulnya kan gitu. Tapi kan di dalam dunia selain serangga, dunia binatang itu kan juga ada namanya self defense. Wah, mekanisme pertahanan diri untuk mempertahankan dirinya, kan gitu, Mas. Yang paling sering saya lihat itu, Mas, ini cicak. Nah, cicak kalau itu terpotong itu ekornya. Iya. Ini di belakang saya juga ada kadal. Ini tadi kan saya kan ngontrol kelapa kopior kita kan, Mas. Itu ada kadal apa ini aku shooting aja supaya bagaimana dia mempertahankan diri. Jadi kan pelajaran dulu kan, Mas. Itu ada namanya mimikri, ya itu. Iya Pak, betul Pak, mimikri. Nah itu mohon dijelaskan, Mas, bagaimana penjelasannya mengenai mimikri dan self defense tadi itu. Silakan, Mas. Terima kasih banyak Pak Agus atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan ini kita coba akan membahas terkait self defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri pada beberapa organisme, contohnya hewan. Nah, lebih spesifik lagi yang akan kita bahas umumnya yaitu serangga gitu Pak. Karena memang kita seringnya ngobrolin serangga, cuma kapan-kapan kita ngobrolin yang lain lah. Nah, untuk itu ini ada sedikit infografik atau gambar yang akan coba saya share. Nah, ini terkait dengan mimikri. Nah, sebelumnya terlihat nih Pak J? Terlihat, Mas, terlihat. Oke. Nah, sebelumnya apa itu mimikri? Nah, mimikri ini bentuk meniru, Pak. Jadi, mimikri ini bentuk meniru. Nah, nanti selain mimikri, itu ada yang namanya kamuflase. Nah, apakah bedanya mimikri dengan kamuflase? Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Nah, untuk sekarang mimikri. Nah, mimikri itu apa? Mimikri itu bentuk meniru. Nah, jadi di dalam mimikri ada yang disebutnya itu sebagai peniru atau mimicsnya, dan ada yang namanya model atau yang ditiru. Nah, mimikri itu biasanya dibagi menjadi dua sesuai dengan penemunya ini. Nah, jadi ada Batesian mimikri dan Mullerian mimikri. Nah, untuk yang Batesian mimikri itu adalah ada organisme, contohnya serangga, itu meniru serangga lain yang sifatnya beracun atau berbahaya. Nah, di gambar sebelah kiri kan ada gambar lebah ya Pak ya? Iya. Nah, lebah itu kiri bawah, Pak. Nah, sedangkan yang di atas itu sebenarnya adalah lalat. Tetapi lalat yang memimikrikan dirinya seperti seekor lebah, sehingga disangka oleh predator dia itu mempunyai sengat gitu, Pak. Jadi dijauhi nanti dari predator si lalat itu sendiri gitu. Jadi Mas, ngapusi. Iya, Pak. Ngapusan gitu. Itu Mas, itu kalau di manusia juga digunakan loh, Mas. Iya, betul, Pak. Itu kan begini, Mas. Kan untuk biar diakui punya tentara banyak kan, tank misalnya itu. Pakai kan Mas kardus, kan gitu. Dianggap punya senjatanya banyak, tanknya banyak, padahal kardus, Mas. Nah, itu salah satu contohnya manusia menggunakan itu, Mas. Yang diadaptasi oleh manusia. Kan gitu, ya. Nah, itu Batesian mimikri, Pak. Jadi organisme meniru organisme lain yang beracun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang berbahaya. Yang kedua Mullerian mimikri. Nah, kalau Mullerian mimikri itu sebenarnya dua organisme yang memang dia beracun atau berbahaya, tetapi tujuannya untuk saling mengelabuhi. Nah, itu ada kupu-kupu
namanya kupu-kupu raja, tapi yang di atas kupu-kupu raja muda, yang di bawah kupu-kupu raja monarch, Pak. Nah itu. Jadi sebenarnya dua-duanya beracun, Ya. sehingga dia akan lebih membingungkan predator gitu, Pak. Karena pada saat ditemukannya dua organisme ini ternyata saling bermimikri gitu, dan dua-duanya ternyata beracun gitu. Jadi contoh dari Mullerian mimikri ini yang sering dicontohkan adalah kupu-kupu. Nah ini dua-duanya saling beracun. Nah sehingga kalau kita rangkum, nah mimikri itu kalau dengan yang terdekat, misalnya yang sebelah kiri itu kan ada lalat siripide. Nah lalat siripide ini dia memimikrikan sebagai tabuhan yang di tengah itu, yaitu Batesian mimikri. Tetapi tabuhan dengan yang kanan, sebelah kanan, lebah madu itu saling memimikrikan diri meskipun dua-duanya berbahaya. Ini rangkumannya Pak, kira-kira seperti ini gitu. Nggak ada yang lain Mas? Ya. Nah kalau yang lain nanti setelah ini kita ngobrolnya kamuflase Pak. Nah contohnya ini dia. Oh ya. Jadi bedanya mimikri dengan kamuflase, kalau kamuflase itu lebih apa ya? Dengan lingkungannya, Pak. Iya, jadi dia mengaburkan diri dengan lingkungan sekitarnya gitu. Itu kan lebih pasif kalau itu Mas ya kan? Oke, lebih pasif, Pak. Jadi contohnya yang sebelah kiri hijau itu kan belalang daun. Nah, belalang daun ini memang bentuknya menyerupai seperti daun. Terus yang tengah ada kupu-kupu yang dia bentuknya seperti daun yang mengering. Ya. Atau yang paling kanan itu ada belalang sembah yang bentuknya seperti bunga anggrek gitu, Pak. Ya ini juga ditiru manusia juga nih Mas. Iya, Pak. Ada yang pura-pura miskin Mas. Miskin Oh. ada itu. Oh nanti Iya, Pak, betul. mengemis tapi pakai mobil kan gitu. Nah ini kan Seperti yang kemarin viral ya. Iya, miskin kok Mas. Ini kan kamu Iya. niru serangga ini, niru serangga. Ya, manusia sering meniru-niru gitu Mas. Iya. Iya Pak. Dan kesemuanya ini baik mimikri atau kamuflase itu adalah bentuk dari self defense mechanism. Nah kalau di organisme lain seperti tadi yang Pak Agus sampaikan ada juga autotomi, yaitu seperti ekor cicak yang memutuskan yang diputus ketika cicak merasa terancam gitu Pak. Kira-kira seperti itu Pak yang bisa kami sharingkan kesempatan ini. Kalau di autonomi juga di manusia juga ada Mas. Apa itu Pak? Itu dah. Jadi kalau udah ketahuan sama pacarnya itu terus Iya. Oh. ada. Itu juga niru cicak Mas. Kalau ketahuan Betul. Ya itu autonomi juga itu Mas. Iya. Kalau udah mulai berbahaya, mengancam hubungannya langsung diputus Mas. Diputuskan. Itu. Betul. Itu hubungan antara itu tadi Mas. Self defense mechanism itu kalau belajar dengan itu kan mudah Mas. Ada iya, tadi Pak. Analoginya Pak. Ya mimikri tadi kan menirukan supaya ditakuti kan gitu. Iya betul. Karena yang bersenjata, yang ampuh, yang mempunyai sengat, mempunyai kan gitu. Iya. Kemudian kamuflase itu ya agak menghindar dia kan gitu supaya nggak jadi sasaran kan gitu. Tadi miskin nokoh tadi itu tadi kan. Miskin nokoh. Kalau autonomi juga itu tadi Iya Pak. Yang pas sekali ini ya. Diputuskan ya, manusia juga gitu kalau udah diputuskan. Iya. Oke Mas Dika itu sekedar cerita kita tentang serangga dan ya memang bisa menarik dan itu ini Mas diaplikasikan oleh manusia di dunia. Iya betul. Bersenjata kan juga begitu. Kamuflase itu banyak tank ditutupi oleh pohon-pohonan dan sebagainya. Tentara menggunakan baju rumbai itu ya Pak ya. Bajunya digurun sama di yang daerah tropis juga berbeda. Iya, betul. Pada prinsipnya kan yang niru itu manusia atau serangga ya. Manusia yang niru-niru itu manusia, Mas. Iya, Pak. Oke, Mas Dika, terima kasih sudah cerita-cerita mengenai mimikri dan kawan-kawannya. Iya, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.